We close it. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahyan Nurpalah dari kelompok 2 akan membahas bab 2, yaitu tentang urgensi dan tujuan keuangan syariah pada perekonomian. Adapun tujuan dari keuangan syariah adalah baik, yaitu di mana keuangan syariah bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun tujuannya itu terbagi pada dua dimensi tujuan. Yang pertama tujuan dunia dan yang kedua adalah tujuan akhirat. Dan yang menjadi fokus utama dari keuangan Islam adalah tujuan akhirat, yaitu mendapatkan ridho ilahi. Selain itu, untuk mendukung tujuan ini ada pula 4 tujuan utama lainnya, yaitu tujuan tersebut adalah yang pertama kemaslahatan umat. Menurut Imam Al-Ghazali, untuk memenuhi kemaslahatan umat maka harus dipenuhi pula 5 aspek penting. Dalam hal ini adalah yang pertama keimanan, yang kedua adalah kehidupan, yang ketiga adalah pemikiran, yang keempat adalah keturunan, dan yang terakhir adalah harta. Ketika salah satu dari aspek tersebut tidak terpenuhi, maka tidak tercapainya kemaslahatan yang sempurna. Yang kedua adalah keadilan. Keadilan dalam ekonomi Islam adalah menjadi salah satu tujuan utamanya. Kenapa? Karena ekonomi yang adil akan memberikan juga kesejahteraan. Menurut Mutahari, keadilan adalah di mana kita menjaga hak kita dan memberikan hak kepada orang yang berhak. Yang ketiga adalah mencapai peradaban yang maju. Untuk mencapai peradaban yang maju, maka perlu diperhatikan pula aspek-aspek Islam atau aspek-aspek keimanan. Dalam hal ini, Islam menjunjung tinggi budi pekerti serta mengatur hubungan antara manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan Tuhan. Yang keempat adalah keseimbangan kehidupan. Kesejahteraan yang hakiki dapat dicapai dengan keseimbangan. Ekonomi Islam hadir dan bertujuan untuk itu, yaitu memberikan keseimbangan secara fisik dan keseimbangan secara mental. Selanjutnya, masalah dalam ekonomi syariah bukan terletak pada kelangkaan selayaknya pada ekonomi konvensional yang menganut keyakinan di mana keinginan manusia tidak terbatas, sementara sumber daya yang ada di alam adalah terbatas. Di Islam tidak demikian. Di Islam meyakini bahwa sumber daya itu tidak terbatas dan keinginan manusia harus bisa memenuhi kebutuhannya melalui sumber daya tersebut. Dengan demikian, sumber masalah ekonomi bukanlah berada pada kelangkaan, melainkan pada perputaran ekonominya. Perputaran ekonomi dalam Islam dapat terjadi melalui yang pertama melalui aktivitas pasar, yaitu jual beli. Yang kedua adalah melalui investasi. Investasi dalam hal ini yaitu dalam hal kerjasama perdagangan yang akad-akadnya telah diatur dalam syariat. Yang ketiga adalah melalui negara. Melalui negara ini seperti zakat. Zakat nantinya kan akan dihimpun oleh negara dan disalurkan kepada kepentingan dan untuk kemaslahatan umat. Yang keempat melalui aktivitas infak, zakat, wakaf, dan sedekah. Dengan demikian, ekonomi syariah memiliki peran yang penting, dan harta dalam ekonomi syariah memiliki peran penting untuk memfasilitasi menuju memiliki peran yang penting, dan harta dalam ekonomi syariah memiliki peran penting untuk memfasilitasi menuju kemaslahatan masyarakat. Dalam hal ini, pelarangan riba adalah salah satu cara keuangan dan ekonomi syariah untuk mencapai kemaslahatan masyarakat dengan tidak memberatkan masyarakat. Demikian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Mujadid Fikri, NPM 10090218094. Di sini saya akan mempresentasikan sektor publik dan swasta. Sektor publik dan swasta adalah sektor yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Sektor ini merupakan dana seperti pajak, retribusi, hutang,
obligasi pemerintah, laba BUMN atau BUMN, BUMD, dan penjualan aset negara lainnya. Karakteristik sektor publik sangatlah penting karena dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan harga minimum atau gratis. Oleh karena itu, pelayanan barang dan jasa harus dikelola dengan baik secara efisien. Sementara sektor swasta adalah sektor yang membiayai dirinya sendiri dari pihak eksternal. Kedua sektor ini sama-sama diharapkan menjadi tonggak perekonomian sebuah negara dan dapat menyelesaikan masalah distribusi di pasar. Ada beberapa jenis-jenis sektor publik dan swasta, yaitu contohnya kalau sektor publik adalah terdiri dari jalan raya, bandara, pelabuhan, jalur kereta api, energi, sistem utilitas, pendidikan, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur sosial lainnya. Sedangkan sektor swasta terdiri dari barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti telekomunikasi, kendaraan, layanan jenazah, layanan pos, saluran air, barang elektronik, kebutuhan rumah tangga, dan lainnya. Di sini sesudah ada sektor publik, ada juga sektor real dan keuangan. Sektor real adalah yang mengelola segala hal yang berkaitan dengan apa yang harus diproduksikan secara distribusi barang dan jasa yang bersumber dua pasar kunci. Jadi sektor real itu adalah produksi distribusi yang dilihat dari dua sumber pasar, seperti pasar produksi yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, sumber daya alam, dan modal. Ada juga yang keduanya yaitu pasar output seperti produksi pertanian dan barang manufaktur dan juga jasa. Sektor real juga berkaitan dengan harga seperti harga konsumen, harga barang input dan upah. Harga ini berfungsi sebagai market clearing yang gilirannya dapat mengukur tingkat produksi. Sektor real juga harus memenuhi permintaan konsumen dan perekonomian, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menyelenggarakan standar kehidupan yang layak bagi masyarakat. Dan juga di sini ada sektor keuangan. Sektor keuangan adalah yang menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat melalui proses intermediasi di sektor keuangan. Jadi sektor keuangan ini ada prosesnya gitu sebelum maju ke tahap selanjutnya, yaitu ada proses intermediasi. Lalu di sektor keuangan mendapatkan penawaran produk dan jasa keuangan bertemu dengan permintaan masyarakat. Jadi penawaran produk dan jasa keuangan langsung bertemu dengan masyarakat yang membutuhkan. Mungkin sekian dari saya, maka akan dilanjutkan dengan rekan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sektor real juga berkaitan dengan harga seperti harga konsumen, harga barang input dan upah. Harga ini berfungsi sebagai market clearing yang gilirannya dapat mengukur tingkat produksi. Sektor real juga harus memenuhi permintaan konsumen dan perekonomian, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menyelenggarakan standar kehidupan yang layak bagi masyarakat. Dan juga di sini ada sektor keuangan. Sektor keuangan adalah yang menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat melalui proses intermediasi di sektor keuangan. Jadi sektor keuangan ini ada prosesnya gitu sebelum maju ke tahap selanjutnya, yaitu ada proses intermediasi. Lalu di sektor keuangan mendapatkan penawaran produk dan jasa keuangan bertemu dengan permintaan masyarakat. Jadi penawaran produk
dan jasa keuangan langsung bertemu dengan masyarakat yang membutuhkan. Mungkin sekian dari saya, maka akan dilanjutkan dengan rekan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasbi Asyidiki, NPM 190218102. Di sini saya akan menjelaskan tentang sektor real dan keuangan. Ya, langsung saja. Di sini aktivitas di sektor real dan keuangan terpisah dalam ekonomi modern. Namun keduanya harus berada dalam keseimbangan. Keynes menekankan perlunya proses keseimbangan umum, atau bisa disebut juga general equilibrium, yaitu penyesuaian di semua pasar menuju keseimbangan secara bersama-sama. Sektor real adalah sektor yang mengelola segala hal yang berkaitan dengan apa yang harus diproduksi serta distribusi barang dan jasa yang bersumber dari dua pasar kunci, yaitu pasar faktor produksi yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, sumber daya alam, dan modal. Pasar yang kedua, pasar output seperti produksi pertanian dan barang manufaktur juga jasa. Sektor real juga berkaitan dengan harga seperti harga konsumen, harga barang, input, dan upah. Harga ini berfungsi sebagai market clearing yang gilirannya dapat mengukur tingkat produksi sektor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menyelenggarakan standar kehidupan yang layak bagi masyarakat. Sektor primer dalam sektor real adalah pertanian dan pertambangan, sedangkan sektor sekundernya adalah manufaktur dan konstruksi, serta sektor production. Sedangkan sektor keuangan adalah sektor yang menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat melalui proses intermediasi. Di sektor keuangan, penawaran produk dan jasa keuangan bertemu dengan permintaan masyarakat. Sektor terbesar yang memiliki beragam pilihan jasa keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Sektor keuangan terdiri dari perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, pembiayaan, keuangan mikro, pegadaian forex, market, dan lain-lain. Sistem keuangan yang baik tidak ditentukan oleh bank based financial system atau market based financial system. Terjadinya berbagai masalah dalam sistem keuangan dan subsektornya cukup mengganggu pertumbuhan ekonomi dan sistem keuangan. Sistem keuangan yang baik tetap menjadi pada berjalannya fungsi utama intermediasi yang sempurna, both and take-or. Melihat arsitektur sistem keuangan yang baik tetap menjadi pada berjalannya fungsi utama intermediasi yang sempurna, both and take-or. Melihat arsitektur sistem keuangan dari ketersediaan informasi yang simetris pada pasar keuangan, sistem keuangan yang robust adalah sistem keuangan di mana informasi tersedia secara lengkap dan transparan, dan peranan dari perbankan terhadap perekonomian lebih kecil dibanding pasar modal. Timbulnya krisis ekonomi salah satunya penyebabnya adalah rapuhnya sistem keuangan suatu negara. Oleh karena itu diperlukan sistem keuangan yang stabil dan sustainable, serta koordinasi kebijakan moneter, keuangan, fiskal, dan sektor real. Pengembangan sistem keuangan Indonesia agar berperan optimal dalam mencapai tujuan pembangunan sangatlah diperlukan. Ya, mungkin dicukupkan sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.